Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penilaian saham. Jadi secara umum kan saham ada dua ya, ada saham biasa dan ada saham preferen. Jadi nanti yang kita bahas adalah saham biasa ya. Jadi saham biasa itu dalam melakukan penilaian ada 3 jenis nilai saham biasa yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah nilai buku saham. Nah, nilai buku saham adalah nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham. Nah, perusahaan penerbit saham ini biasanya disebut emiten ya. Nilai buku saham biasanya dihitung dari banyaknya aktiva atau total aktiva dikurang total kewajiban atau total hutang dibagi dengan banyaknya saham beredar. Atau sebenarnya kan kalau total aktiva dikurang total kewajiban itu kan sebenarnya ekuitas ya, total ekuitas ya. Artinya dengan kata lain nilai buku dapat dicari dengan rumus total ekuitas dibagi dengan banyaknya saham beredar. Nah, selanjutnya adalah nilai pasar. Nilai pasar saham sesuai dengan namanya, nilai pasar ini muncul akibat adanya penawaran dan permintaan saham di pasar modal. Jadi biasanya nilai pasar saham ini tergantung dengan perkiraan investor ya akan masa depan dari perusahaan tersebut. Kemudian ada nilai intrinsik atau nilai teoritis saham atau juga disebut juga dengan nilai nominalnya. Merupakan nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. Jadi yang nanti akan banyak kita bahas itu adalah nilai intrinsik ini atau nilai nominal atau nilai teoritis saham ini yang banyak kita bahas. Jadi ini kita ambil contoh perbandingan antara nilai nominal, nilai buku, dan nilai pasar saham. Ini materi ini saya ambil dari materi perkuliahan Prof. Deden ya. Ini diambil dari situsnya www.deden08m.com. Ini materi yang sangat menarik menurut saya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya PT Telkom ya. Tahun 2001 nilai nominalnya hanya 500, nilai bukunya 925. Nah, nilai pasarnya 3.200. Nah, Anda bisa lihat pergerakannya, biasanya nilai nominalnya itu pergerakannya stagnan ya, atau kan berubah pun sesekali saja. Sedangkan nilai bukunya itu sangat tergantung dengan tadi dua hal, yaitu banyaknya ekuitas dan banyaknya jumlah saham beredar. Ini nilai buku. Nah, nilai pasar ini justru lebih liar lagi sebenarnya, karena tergantung dengan permintaan dan penawaran di pasar saham. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Jadi nilai pasar saham sebenarnya kan melihat dari ekspektasi investor ya atas bagaimana prospek emiten ini ke depannya, kemudian dilihat dari kinerja keuangan perusahaannya juga. Banyak hal sebenarnya yang mempengaruhi nilai pasar saham. Nah, hubungan antara nilai intrinsik dan nilai pasar, investor berkepentingan untuk mengetahui ketiga nilai tersebut sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Nah, biasanya investor itu karena kan ketika mereka akan memutuskan untuk membeli atau menjual saham, mereka harus berdasarkan atas suatu argumen yang logis. Nah, nilai intrinsik dan nilai nominal inilah, nilai buku dan nilai nominal inilah yang dapat mereka jadikan sebagai patokan. Jadi, jika nilai nominalnya murah sekali atau rendah sekali, begitu juga dengan nilai buku jika dibandingkan dengan nilai pasarnya, maka itu sebenarnya prospeknya sangat bagus kalau dibeli. Selanjutnya, dalam membeli atau menjual saham, investor akan membandingkan nilai intrinsik dengan nilai pasar saham bersangkutan. Nah, di sana nanti kita bisa tahu apakah harga pasar sahamnya itu over value atau under value. Nah, contohnya seperti ini. Jika nilai pasar saham lebih besar dari nilai intrinsiknya, berarti saham tersebut over value.
dan investor sebaiknya menjual saham tersebut. Artinya, harga saham tersebut udah kemahalan. Tapi jika nilai pasar lebih kecil dari nilai intrinsiknya, berarti saham tersebut under value dan investor sebaiknya membeli saham tersebut. Tapi jika nilai pasar dan nilai intrinsik sama, berarti saham tersebut fair price dan investor bisa menahan saham tersebut. Tapi ingat ya, ini kan contoh dalam analisis fundamental ya. Sedangkan dalam analisis fundamental itu kan alatnya ada banyak sekali. Jadi kita tidak hanya harus berdasarkan perbandingan antara nilai pasar dan nilai intrinsik saja. Banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan juga selain masalah under value atau over value-nya. Nah, kemudian ada dua pendekatan dalam penentuan nilai intrinsik saham berdasarkan analisis fundamental. Yang pertama adalah pendekatan nilai sekarang menggunakan yaitu present value approach. Present value itu kan nilai sekarang ya. Jadi ingat kembali dalam materi nilai waktu uang, nah kita belajar present value. Kemudian ada juga pendekatan rasio harga terhadap earning, terhadap pendapatan, atau disebut juga dengan price earning ratio, singkat PER. Perhitungan nilai saham dilakukan dengan mendiskontokan semua aliran kas yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan oleh investor. Nah, ini contoh pendekatan nilai sekarang ya. Jadi, aliran kas ke depannya itu kan sebenarnya kan ketika kita memegang saham biasa, ketika seorang investor memiliki saham biasa, aliran kasnya itu nanti bisa pada umumnya berdasarkan banyaknya dividen. Karena kan keuntungan pemegang saham biasa ini sebenarnya ada dua ya. Ada namanya dividend yield, ada namanya capital gain. Dividend yield itu adalah keuntungan yang diperoleh dari pembagian dividen setiap tahunnya. Sedangkan capital gain ini adalah keuntungan yang diperoleh investor pada saat ia menjual kembali sahamnya dengan harga lebih tinggi dibandingkan ketika dia membeli saham tersebut. Jadi aliran kas ini yang dibahas di sini adalah aliran kas yang berasal dari dividen. Kemudian nilai intrinsik atau disebut juga dengan nilai teoritis suatu saham nantinya akan sama dengan nilai diskonto semua aliran kas yang akan diterima investor di masa datang. Tingkat return yang diisyaratkan merupakan tingkat return minimum yang diharapkan atas pembelian suatu saham. Jadi, ketika kita mendiskontonya, jadi diskonto ini kan kebalikan dari bunga ya. Kalau kita mencari nilai masa depan, maka faktor pengalinya itu adalah bunga. Ketika kita mencari nilai sekarang, maka faktor pengalinya adalah diskonto. Nah, di sini yang menjadi tingkat diskonto adalah tingkat return yang diminta oleh investor. Proses penilaian saham meliputi yang pertama, estimasi aliran kas saham di masa depan. Yang kedua, estimasi tingkat return yang diisyaratkan oleh investor. Yang ketiga, setelah tahu kedua ini, mendiskonto setiap aliran kas dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang diisyaratkan. Jadi yang kita diskonto adalah aliran kasnya, yang kita diskonto ya adalah aliran kasnya, kemudian dengan tingkat diskonto adalah tingkat return yang diisyaratkan. Nilai sekarang setiap aliran kas tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai intrinsik saham bersangkutan. Nah, jadi nanti prosesnya seperti ini kira-kira kalau kita gambarkan. Ini kan seperti grafik waktu kita mencari nilai present value atau nilai sekarang. Jadi nilai sekarang dari suatu saham adalah aliran kas, CF ini cash flow ya, cash flow misalnya di tahun pertama, kemudian kita diskontokan dengan tingkat return tertentu. Di sini dicari present value-nya dari aliran kas tahun pertama, kemudian aliran kas tahun kedua, kita diskontokan dengan tingkat diskonto K2, nanti muncullah
present value dari cash flow tahun kedua, begitu juga seterusnya sampai dengan tahun ke N. Lalu kita jumlahkan semuanya. Nah, jumlah itulah yang disebut dengan nilai sekarang dari suatu saham. Jadi prosesnya seperti ini. Dan ini CF ini semuanya adalah estimasi. CF ini atau cash flow ini semuanya diperoleh dari hasil estimasi. Oke. Nah, kita masuk ke model diskonto dividen. Model ini menentukan estimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. Secara matematis, modelnya itu seperti ini, di mana P topi 0, P0 topi, ini topi ya istilahnya ya, P0 topi, ya kan? P0 topi ini adalah nilai intrinsik saham dengan model diskonto dividen. Sama dengan, nih, D1 adalah dividen yang diperoleh di tahun pertama, D2 adalah dividen yang diperoleh di tahun kedua, D3 adalah dividen yang diperoleh di tahun ketiga, dan seterusnya. Yang dibagi dengan 1 ditambah K. K ini adalah tingkat return yang disyaratkan. Nah, jika Anda masih ingat rumus dari present value, nah rumusnya seperti ini, di mana 1/1 plus K ini adalah tingkat diskontonya. Ini diskontonya. Nah, jumlah dari ini semua lah nanti yang menjadi nilai intrinsik saham. Atau ini semua dapat disederhanakan dengan rumus seperti ini. Nah, kita lihat lagi. Jadi model diskonto dividen ini ada banyak macam ya. Karena kan dividen itu ada yang tumbuhnya konstan, ada yang tumbuhnya sangat berubah, ada yang justru tidak ada pertumbuhan dividennya, tidak ada perubahan dividen. Kita mulai dari model pertumbuhan nol. Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan. Rumus ini menilai saham dengan rumus untuk menilai saham dengan model ini adalah P0 topi sama dengan D0 tambah K. Ini artinya dividen yang diterima oleh emiten tiap tahun itu selalu sama, nggak ada perubahan. Contohnya, misalkan saham A menawarkan dividen tetap sebesar Rp800 dengan tingkat return yang disyaratkan oleh investor adalah 20%. Nah, maka nilai sahamnya, nilai sahamnya adalah tadi dividennya Rp800 dibagi dengan return-nya 20% atau 0,2. Nah, jika ini dibagikan hasilnya adalah Rp4.000. Maka nilai saham A adalah Rp4.000. Gampang banget deh kalau ini. Selanjutnya, ini jika model pertumbuhannya konstan. Jadi, memang dividennya tiap tahun selalu mengalami kenaikan, tapi konstan kenaikannya. Kalau yang tadi, model pertumbuhan nol, dividennya tidak mengalami kenaikan. Model ini dipakai untuk menentukan nilai saham jika dividen yang akan dibayarkan mengalami pertumbuhan yang konstan selama waktu tak terbatas, di mana G T plus 1 sama dengan GT untuk semua waktu. Ini contohnya di mana nilai nilai intrinsik sahamnya atau P0 topinya sama dengan D0 1 tambah G. G ini pertumbuhannya ya atau growth pertumbuhannya per 1 tambah K. Yang lain sama, ini nilai dividennya, G ini growth-nya, K ini tingkat return yang diharapkan. Nah, persamaan model pertumbuhan konstan ini bisa dituliskan sebagai berikut. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Mana P0 topi sama dengan D1 dibagi K dikurang G. G ini growth ya, pertumbuhannya. K ini return yang diharapkan. D ini dividennya. Contohnya, misalkan PT Omega membayarkan dividen Rp1.000 per tahun. Pertumbuhan dividen direncanakan sebesar 5% per tahun. Tingkat return yang disyaratkan oleh investor sebesar 15%. Dan harga pasar saham PT Omega saat ini adalah Rp10.000. Maka P0-nya adalah 1.000
Ya, 1000 ini kan nilai dividennya tadi ya. Kemudian 1 ditambah ini tadi growth-nya itu adalah 0,05, 5% ya, atau 0,05 dibagi tadi di sini eh, tingkat keuntungan diharapkan 15% dikurang growth-nya. Jadi di sini tadi rumusnya D1 ini adalah ini ya. D1 ini adalah D0 dikali 1 tambah G. D1 di sini. Jadi nggak bisa dividennya langsung dimasukkan kemari. Harus dikalikan 1 tambah G dulu. Sini. Ya. Nah, 1 tambah G ini, 1 tambah 0,05 adalah 1,05 dikali 1000 itu 1050. Kemudian 0,15 dikurang 0,05 hasilnya adalah 0,10 atau 0,1. Maka jika 1050 dibagi 0,1 maka hasilnya adalah 10.500 rupiah. Kurang 1 nolnya. Selanjutnya, ada kalanya perusahaan mengalami pertumbuhan yang sangat baik, jauh di atas pertumbuhan normal, dan sangat menjanjikan selama beberapa tahun, tetapi lambat laun terus menurun. Ini artinya ada perusahaan yang memang pertumbuhannya nggak konstan. Pertumbuhan itu sering berubah-ubah. Kadang memang sangat tinggi, lalu beberapa waktu kemudian menurun. Misalnya suatu perusahaan yang mengalami pertumbuhan fantastis selama 5 tahun, mungkin bisa membayarkan tingkat dividen dengan pertumbuhan 20% per tahun selama 5 tahun. Dan setelah itu hanya akan membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan hanya 10% per tahun sampai tahun-tahun berikutnya. Nah, jika seperti itu modelnya, artinya kan model pertumbuhannya ada dua ya. Ada yang sangat tinggi, ada yang standar gitu ya. Proses untuk menghitung nilai saham dengan menggunakan model pertumbuhan dividen tidak konstan dapat dilakukan dengan rumus seperti ini. Jadi nanti kita bagi dulu. Kita bagi periode pertumbuhan yang supernormal dengan mode pertumbuhan yang konstan. Jadi modelnya nanti seperti ini, di mana D0 ini adalah dividen saat ini tahun pertama dikali 1 tambah G1. G1 ini pertumbuhan supernormal, growth-nya, pertumbuhannya supernormal, dibagi 1 tambah K pangkat T, biasa K ini return-nya ya. Standar, kemudian ditambah DN. DN ini dividen pada akhir tahun pertumbuhan dividen supernormal. Jadi dividen pada akhir tahun pertumbuhan dividen supernormal. Jadi nggak ke D0 lagi, tapi dividen di akhir pertumbuhan. Misalnya ini akhirnya adalah 5 tahun, maka dividen tahun kelima itu yang masuk kemari. Dikali 1 tambah GC. Nah, GC ini adalah pertumbuhan dividen yang konstan. Tadi di sini sudah supernormal, lalu beranjak menjadi konstan. Dibagi K dikurang GC. Kemudian dikali 1 per 1 tambah K pangkat N. Nah, kita lihat ya di sini. Misalkan data saham PT SGPC adalah sebagai berikut. Selama N selama 3 tahun, nah pertumbuhannya ini, growth konstannya ini adalah 10%. Harga saham di awal periode adalah 1.000. Dan tingkat return yang diharapkan adalah 15%. Pertumbuhan supernormalnya adalah 20% per tahun selama 3 tahun pertama. 3 tahun pertama dia 20% per tahun, kemudian 3 tahun selanjutnya dia 10% per tahun. Carilah nilai intrinsik sahamnya. Nah, kita perlu masukkan seperti ini. Jadi, ini modelnya untuk di 3 tahun pertama, kalau kita gambarkan diagramnya kira-kira seperti ini deh. 3 tahun pertama, di sini 20%, 20%, 20%, selanjutnya adalah 10%. Jadi, kita cari dulu present value dari masing-masing dividen di mode growth supernormal ini, mode pertumbuhan supernormalnya. Nah, di sini berarti present value-nya adalah tadi di tahun pertama tadi kira-kira seperti ini ya. 1 ditambah G1 pangkat T. T ini T-nya karena di tahun pertama di sini T-nya masih 0 di sini. T-nya masih 0. Maka K
Kalau bilangan berapapun, kalau pangkatnya 0, hasilnya adalah 1. Maka di sini D-nya adalah 1000. Ya, D-nya 1000. Lalu di sini growth-nya 20%. Nah, ketika growth-nya 20%, ini growth-nya 20%, maka di sini 1 ditambah 0,2 pangkat 1. Berarti di sini 1000 dikali 1,2 pangkat 1. Hasilnya 1200. Oke. Nah, di sini berarti di sini berarti sama, cuma di sini pangkatnya pangkat 2. Berarti di sini dapat dari 1000 dikali 1,2 pangkat 2. Maka di sini hasilnya 1440. Nah, ketika masuk di sini, yang menjadi D0-nya bukan 1000 lagi. Di sini nggak D0 lagi, tapi DN. Nah, DN-nya itu yang mana? DN itu yang ini jadinya. Nah, inilah yang kita masukkan, yang 1440 inilah yang kita masukkan ke mari. 1440 dikali 1 ditambah GC. Nah, GC-nya kan 10% ya, atau 0,1. Dan seterusnya seperti itu. Lalu di sini tinggal kita present value kan. Caranya gimana? Tinggal dibagi dengan ini 1 tambah K pangkat T. 1 tambah K pangkat T. Jadi 1 tambah K itu kayaknya tadi kan sekitar 0,15 ya. Atau 15% ya. Itu 0,15 ya. Berarti 1,15. Nah, 1,15 kalau dia di sini, maka di sini pangkat 1. Di sini pangkat 2. Di sini pangkat 3. Di sini pangkat 4, dan seterusnya. Sudah kita present value kan semuanya, baru dijumlahkan. Nah, jumlahnya sekitar 28.264,66 rupiah. Nah, lalu bagaimana cara kita, tadi kan kita udah belajar bagaimana cara mencari nilai intrinsiknya atau nilai nominalnya menggunakan nilai dividen, present value dari dividen. Sekarang bagaimana cara kita menentukan return yang disyaratkan oleh investor? Tingkat return yang disyaratkan disebut juga dengan K, digunakan sebagai tingkat diskonto dalam model diskonto dividen. Tingkat return yang disyaratkan merupakan tingkat return minimal yang diharapkan investor sebagai kompensasi atas risiko untuk bersedia investasi. Karena kan ketika kita berinvestasi, di sana kan pasti ada risikonya. Maka untuk mengkompensasi risiko itulah, maka investor mengisyaratkan tingkat return tertentu. Artinya, return ini sangat tergantung pada risiko investasinya. Perusahaan-perusahaan yang dianggap sangat berisiko, maka investor akan mengharapkan tingkat return yang lebih tinggi. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang risikonya lebih kecil, maka investor akan mengisyaratkan return yang lebih rendah. Karena dalam manajemen keuangan kan ada prinsip high risk, high return ya. Untuk investasi pada aset yang berisiko, investor akan mensyaratkan adanya tambahan return sebagai premi risiko. Tingkat return yang diharapkan ya atau yang disyaratkan disebut juga dengan K, merupakan tingkat return minimal yang diharapkan investor sebagai kompensasi atas risiko untuk bersedia berinvestasi. Nah, rumus untuk mencari tingkat return yang disyaratkan adalah tingkat return bebas risiko ditambah premi risiko. Nah, tingkat return bebas risiko ini biasanya dihitung dari pengembalian obligasi bebas risiko. Obligasi bebas risiko itu biasanya obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Contohnya kalau yang paling umum itu The Fed. The Fed itu adalah obligasi adalah bank sentral Amerika. Nah, The Fed ini pun bisa mengeluarkan obligasi juga. Nah, bunga yang diberikan oleh The Fed ini pada umumnya menjadi tingkat return bebas risiko. Kenapa? Karena asumsinya bank sentral Amerika itu hampir nggak mungkin bangkrut ya. Karena itu disebut bebas risiko. Atau kalau di Indonesia mungkin ORI ya, misalnya obligasi retail Indonesia misalnya, bunganya misalnya 7% nih kalau di Indonesia. Nah,
7% ini dapat digunakan sebagai tingkat return bebas risiko, karena pada umumnya pemerintah itu susah bangkrut, jarang sekali bangkrut, sehingga dianggap bebas risiko. Ditambah dengan premi risiko. Sebagai contoh, pada tahun 2003, tingkat bunga 3 bulanan SBI adalah sekitar 8,15%, sedangkan tingkat bunga per tahun untuk deposito di bank BUMN sekitar 10%. Anggap saja tingkat return bebas risiko yang dipilih adalah 10%. Selanjutnya, anggap investor menentukan 3% sebagai premi risiko untuk berinvestasi pada saham Telkom. Dengan demikian, tingkat return yang disyaratkan investor untuk saham Telkom adalah ini, 10% ditambah premi risiko 3% ya, hingga kalau dijumlahkan adalah 13%. Cara lain untuk menentukan tingkat return yang disyaratkan bisa menggunakan rumus CAPM ya, Capital Asset Pricing Model. Jadi K ini tingkat return yang disyaratkan sama dengan KRF. RF ini risk free ya. Adalah tingkat return bebas risiko ditambah beta saham dikali ini tingkat return pasar, M ini market ya. Ini tingkat return pasar dikurangi tingkat return bebas risiko. Oke, contoh. Tingkat return yang disyaratkan untuk saham Eka Dharma Tip Industri ditentukan dengan menggunakan model CAPM. Anggap pada tahun 2003, investor menetapkan premi risiko pasar saham di Bursa Efek Jakarta adalah 6%. Nah, 6% ini dapatnya dari risiko pasar dikurangi return pasar dikurangi return bebas risiko. Diketahui beta saham Eka Dharma Tip Industri untuk periode 98 sampai dengan 2002 telah diestimasi sebesar 0,756. Dengan tingkat return bebas risiko 10%, maka tingkat return yang disyaratkan untuk saham Eka Dharma Tip Industri dihitung sebagai berikut. Nah, maka tingkat return yang disyaratkan adalah yang ini, yang risk free. Risk free-nya tadi, bebas risikonya tadi 10%, ditambah ini tadi, beta saham 0,756 dikali premi risiko pasar atau selisih antara return pasar dikurangi return bebas risiko 6%. Maka kalikan saja lalu jumlahkan, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah 15,292%. Oke. Tingkat pertumbuhan di masa mendatang tidaklah selalu mudah diprediksi. Artinya kita pun memang karena sebagai manusia biasa ya akan sangat sulit bagi kita untuk memprediksi tingkat pertumbuhan di masa yang akan datang. Analisis sekuritas dan investor memang tidak dapat dengan mudahnya menggunakan tingkat pertumbuhan saat ini atau masa lalu untuk memprediksi tingkat pertumbuhan masa mendatang. Namun, dengan mengetahui tingkat pertumbuhan masa lalu dan saat ini, baik tingkat pertumbuhan perusahaan, industri, atau perekonomian, analisis sekuritas dan investor akan mempunyai kemudahan dalam memprediksi tingkat pertumbuhan masa yang akan datang. Salah satu cara untuk mengestimasi tingkat pertumbuhan dividen adalah menggunakan laba perusahaan. Tingkat pertumbuhan dividen ini dikenal sebagai tingkat pertumbuhan berkelanjutan atau sustainable growth rate. Jadi, waktu kita mencari nilai intrinsik saham tadi, itu kan komponennya ada dividen, ada growth, ada return yang diisyaratkan. Nah, tadi kita udah belajar tuh bagaimana cara mencari return yang diisyaratkan. Sekarang kita belajar nih bagaimana cara mencari growth rate atau pertumbuhannya. Nah, tingkat pertumbuhan berkelanjutan dapat dicari menggunakan rumus ROE dikali dengan retention ratio. Atau dapat juga dicari menggunakan rumus ROE dikali 1 dikurang payout ratio. Di mana untuk mencari ROE, return on equity, rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan ekuitas. Contoh nih, anggap sebuah perusahaan mempunyai return on equity sebesar 10%. Proyeksi menunjukkan bahwa laba per lembar saham atau earning per share atau EPS adalah Rp500 dan dividen per lembar saham atau dividen per share disingkat DPS
adalah Rp200. Berapakah rasio tingkat laba ditahan dan tingkat pertumbuhan berkelanjutan? Maka ini dividen payout ratio perusahaan adalah 200 dibagi 500 sama dengan 0,4. Jadi 200-nya tadi dapat dari nilai DPS ya. Jadi dividen payout ratio rumusnya adalah DPS dibagi dengan EPS. DPS-nya adalah 200, EPS-nya adalah 500. 200 dibagi 500 hasilnya adalah 0,4 atau 40%. Maka rasio tingkat laba ditahan adalah 1 dikurang 0,4 atau 0,6. Nah, atau 0,6 ini kan sebenarnya 60% ya. Maka dengan demikian tingkat pertumbuhan berkelanjutan adalah 10% dikali 60%. Nah, ini jangan dilihat nih salah ketik seperti yang di sini. 10% dikali 60% hasilnya adalah 6%. Jadi pertumbuhannya adalah 6%. Oke, selanjutnya. Pengalaman personal dan judgement juga mempengaruhi analisis penilaian saham. Model diskonto dividen dapat diperluas dengan mempertimbangkan pertumbuhan dividen dengan cara mengestimasi tingkat pertumbuhan atau disebut juga dengan G, growth. G dapat diestimasi dengan menggunakan tingkat pertumbuhan berkelanjutan yang telah dibahas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan tingkat pertumbuhan perekonomian. Sedangkan K ini return yang diisyaratkan ya, dapat ditentukan dengan menggunakan CAPM. Nah, contoh pada tahun 2003, PT Telkom memberikan dividen sebesar Rp331 per lembar saham. Besarnya dividen ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2002. Model pertumbuhan nol mengasumsikan bahwa dividen tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Nah, karena tadi tidak berubah ya, dividennya sama, berarti kan pertumbuhannya nol. Anggap investor ingin menerapkan model pertumbuhan nol untuk mengestimasi nilai saham ini. Tingkat return yang diisyaratkan investor adalah 13%. Maka dengan menggunakan model pertumbuhan nol, estimasi nilai saham Telkom Indonesia, Telekomunikasi Indonesia adalah kan nilai sahamnya adalah 331 tadi ini ditambah tingkat return. Nah, karena tadi growth-nya 0, maka growth-nya nggak kita masukkan, hanya masukkan ini saja. Hasilnya adalah Rp2.546,15. Bagaimana estimasi harga saham ini jika dibandingkan dengan harga pasarnya pada waktu itu? Pada akhir tahun 2003, harga saham PT Telkom diperdagangkan pada harga 6.750. Estimasi yang kita hitung tadi adalah 2.546,15. Adalah harga yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga pasarnya, yaitu 6.750. Contoh ini mungkin memperlihatkan bahwa tidak realistisnya model pertumbuhan nol untuk diterapkan dalam penilaian saham. Kenapa tidak realistis? Karena meskipun sudah kita estimasi harga sahamnya sebesar 2.546,15, padahal harga pasarnya jauh lebih besar dibanding itu. Pada tahun 2003, PT Telkom membagikan dividen sebesar 331 per lembar saham. Besarnya dividen tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Tahunnya sebelumnya kan 2002 ya. Namun gambaran lebih optimis diperoleh pada tingkat pertumbuhan perekonomian. Pada tahun 2003, tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah sekitar 5%. Dan beberapa proyeksi pada tahun mendatang adalah sekitar 6%. Dengan menggunakan growth sebesar 6% dan tingkat return yang disyaratkan investor sebesar 13%, berapakah nilai saham PT Telkom? Nah, maka jika kita gunakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 6%, kita jadikan sebagai growth, maka nilai sahamnya adalah 331 dikali 1 tambah growth-nya. Growth-nya 6% ya, atau 0,06 dibagi dengan return dikurang dengan growth. Return-nya 13% atau 0,13 dikurang 0,06. Maka hasilnya adalah 5.012,29.
Dibandingkan dengan yang tadi, dengan yang perhitungan yang pertama, ketika kita memproyeksi pertumbuhannya 0, diperoleh harga 2.546,15. Dari estimasi dengan model pertumbuhan 0 tadi ya, maka model pertumbuhan konstan memberikan estimasi harga Rp5.012,29 yang lebih mendekati harga pasar, yaitu 6.750 pada akhir tahun 2003. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, growth dapat diestimasi dengan menggunakan tingkat pertumbuhan berkelanjutan, dan K ditentukan dengan K ini return yang disyaratkan dapat ditentukan dengan model CAPM. Berikut ini adalah data pada tahun 2003 yang digunakan untuk menilai saham Eka Dharma Tape Industry. Dividen per lembar saham Rp10 per lembar, dividen payout rasio 10,3%, lalu ada ROE-nya 8,72%, kemudian return aset bebas risiko 10%, beta sahamnya 0,756, lalu ada premi risiko pasar ada 6%. Dengan menggunakan model CAPM, maka tingkat return yang disyaratkan adalah 10%. Nah, 10% ini kan yang bebas risikonya 10% ya. 10%, kemudian beta sahamnya 0,756, kemudian premi risiko pasarnya adalah 6%, dikali 6%, maka hasilnya adalah 15,292%. Sedangkan tingkat pertumbuhan berkelanjutan adalah 0,872 ini 0,872% dari ROE ya. Dari ROE dikali 1 dikurang 0,103. 103 itu dividen payout rasionya. 10,3%, 0,103. Sini ya. Sama dengan 0,0782 atau 7,82%. Dengan demikian, nilai saham Eka Dharma Tape Industry adalah tadi dividennya ditambah 1, ditambah growth-nya ini yang ini kita ambil dari sini, pertumbuhan berkelanjutannya 7,82% atau 0,0782 dibagi return yang diharapkan adalah di sini 15,292% dikurang growth-nya ya, growth berkelanjutannya di sini. Ini kurangkan terlebih dahulu, tambahkan, kalikan, lalu dibagikan dengan hasil di bawahnya. Nanti ketemunya adalah 144,3 rupiah. Nah, nilai saham lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar 105 pada akhir tahun ketiga. Hal ini menyarankan bahwa saham Eka Dharma Tape Industry adalah under value berdasarkan model pertumbuhan konstan. Oke, selanjutnya ada pendekatan price earning ratio. Dalam pendekatan price earning ratio atau disebut juga dengan pendekatan multiplier, investor menghitung berapa kali itu multiplier ya, berapa kali penghitungan nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Nah, rumus untuk menghitung PER adalah harga saham dibagi dengan earning per lembar saham atau EPS ya, earning per share. Rumus lain untuk menghitung PER suatu saham bisa diturunkan dari rumus yang dipakai dalam model diskonto dividen, di mana E0 atau E1 sama dengan D1 per E1 dibagi K dikurang G. Contoh, misalnya harga saham PTDX saat ini adalah Rp10.000 per lembar. Dan tahun ini perusahaan memperoleh earning sebesar Rp900 juta. Jumlah saham beredar saat ini adalah 900.000 lembar saham. Dari data tersebut, kita dapat menghitung PER dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita hitung dulu EPS-nya ya, earning perusahaan dibagi jumlah saham beredar. EPS itu kan earning per lembar saham ya. Jadi, earning perusahaan, pendapatan perusahaan itu kan 900 juta. Dibagi jumlah saham beredar saat ini adalah 900.000 lembar. Maka hasilnya adalah Rp1.000 per lembar saham. Lalu kita hitung PER-nya. Untuk menghitung PER dengan menggunakan rumus, tadi harga sahamnya adalah Rp10.000 per lembar, dibagi dengan EPS-nya Rp1.000, maka diperoleh hasil 10 kali. Maksudnya apa 10 kali? Jadi,
Artinya, untuk memperoleh Rp1 dari pendapatan atau earning perusahaan PTDX, investor harus membayar 10 kali lebih banyak atau Rp10. Artinya ini lebih lebih kecil, lebih bagus ya. Nah, contoh lainnya, seorang investor membeli saham DPS. Misalkan perusahaan DPS tersebut hanya akan membagi 80%. Jadi, rasio antara dividen dengan earning-nya adalah 0,8 dari earning yang diperolehnya bagi investor dalam bentuk dividen. Pertumbuhan dividen sebesar 5% dan tingkat return yang disyaratkan investor adalah 15%. Dari data tersebut, kita dapat menghitung PER sebagai berikut, di mana price earning rasionya adalah 8 kali. Jadi kita masukkan dalam rumus yang tadi, yang seperti ini. Di mana di sini D1/E1-nya adalah di sini 0,8, kemudian return-nya 15%, growth-nya 5%. Jadi tinggal kita masukkan saja. Nah, seperti itu. Nanti ketemu deh hasilnya 8 kali. Lalu hubungan antara harga pasar dan nilai buku per lembar saham dapat dipakai untuk menentukan nilai saham. Rasio harga terhadap nilai buku banyak digunakan untuk menilai saham-saham sektor perbankan. Hasil penelitian menemukan bahwa saham-saham yang memiliki rasio harga atau nilai buku yang rendah akan menghasilkan return yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan saham-saham yang memiliki rasio harga terhadap nilai buku yang lebih tinggi. Lalu kita belajar lagi, rasio harga dibagi dengan aliran kas. Pendekatan ini mendasarkan diri pada aliran kas perusahaan, bukannya pendapatan perusahaan. Dalam penilaian saham perusahaan, investor bisa menggunakan informasi rasio harga dibagi aliran kas. Ini sebagai pelengkap informasi PER, tadi price earning ratio. Karena data aliran kas perusahaan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi investor tentang perubahan nilai saham yang akan terjadi. Lalu ada lagi pendekatan penilaian saham menggunakan economic value added atau EVA. EVA mengukur keberhasilan manajemen dalam meningkatkan nilai tambah atau value added bagi perusahaan. Asumsinya adalah jika kinerja manajemen baik atau efektif, nah ini bisa dilihat dari besaran nilai tambah ya yang diberikan, maka akan tercermin pada peningkatan harga saham perusahaan. EVA dihitung dengan mengurangkan keuntungan operasi perusahaan dengan biaya modal perusahaan, baik untuk biaya hutang maupun biaya modal sendiri. Secara matematis, EPA suatu perusahaan dapat dituliskan sebagai berikut. EPA sama dengan laba bersih operasi setelah dikurangi pajak, dikurang besarnya biaya modal operasi dalam rupiah setelah dikurangi pajak. Atau EPA sama dengan EBIT. EBIT ini earning before interest and taxes. Pendapatan sebelum bunga dan pajak. Dikali 1 dikurang pajak. Dikurang modal operasi. Dikali persentase biaya modal setelah pajak. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini misalnya EBIT-nya tahun 2005 misalnya. Ini PT ABC nih perbandingannya tahun 2005 dan 2006. EBIT-nya 200.000. Kemudian pajaknya 25%. Maka EBIT setelah dikurangi pajak adalah 150.000. Jadi pajaknya 25% dari 200.000 kan sekitar 25.000 ya. Sekitar 50.000. 50.000 jadi 200.000 kalau pajaknya 50.000 maka selisihnya adalah 150.000. Ini EBIT nih. Nah, modal operasinya adalah 1.600.000. Biaya modal setelah pajak 10%. Nah, maka setelah dikalikan dengan modal operasi hasilnya adalah 160. Nah, maka EPA-nya atau economic value added-nya adalah 150 dikurang 160.000. 150.000 dikurang 160.000 hasilnya adalah min 10.000. Lalu di tahun 2006 EBIT-nya 250.000, pajaknya sama, maka setelah dikurangi pajak ini dikalikan tadi 250.000 dikali 1 dikurang 0,25.
atau 250.000 dikali 0,75 hasilnya ini. Kemudian modal operasinya 1.500.000 dikali 10% hasilnya 150.000. 187.500 dikurang 150.000 hasilnya adalah 37.500. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa kinerja manajerial di tahun 2006 jauh lebih bagus dibandingkan tahun 2005. Oke, cukup sekian penjelasannya untuk menghitung harga saham. Semoga bermanfaat.